Ya, oke. Di materi ini kita akan mencoba mengimplementasikan doubly linked list seperti yang sudah diperlihatkan di slide sebelumnya. Perbedaan dari single linked list dengan doubly linked list itu pada jumlah pointer yang ada pada setiap elemen data. Kalau pada single linked list, pointer yang ada dalam struktur elemen yang kita definisikan itu hanya ada satu pointer. Kalau doubly, ya namanya ganda, itu ada dua. Nah, fungsi dari pointer yang kedua di struktur linked list ganda, pointer ganda ini itu menunjuk balik pada elemen data yang menunjuk maju pada elemen tersebut. Ya, seperti ini contohnya. Ini ada elemen, kemudian elemen ini menunjuk ke elemen berikutnya. Nah, elemen pointer dari elemen ini, pointer balik, nah itu akan menunjuk balik ke elemen ini. Oke, nah bagaimana mengimplementasikan dalam kode program? Kita akan coba. Kita mulai, ini kita mulai saja dengan file baru. Kemudian oke, nah, seperti biasa kita definisikan headernya IO stream, kemudian kita akan space. Nah, selanjutnya kita membuat struktur elemen. Kata kunci struk, kemudian kata kunci struk ini kita definisikan elemen ya. Oke, kali ini kita tetap menggunakan kata elemen. Oke, nah, kemudian struktur ini kita akan beri atribut integer ya, integer nilai ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan nama variabel data, atributnya data, sekarang kita menggunakan nilai supaya ada variasi. Kemudian perhatikan di model ini. Oke, nah di sini kita punya dua pointer di gambar model ini, ada next, ada previous, ada next, ada break. Jadi kita coba ikuti saja ya, kita menggunakan itu. Jadi kita gunakan pointer elemen ya. Kemudian nama pointernya next, itu pointer majunya. Kemudian elemen, nama pointernya oke, sehingga nanti kita bisa cocokkan dengan model yang ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan ini atau menambah elemen data. Coba kita pakai, kalau di contoh modul program itu menggunakan dua variabel referensi, satu di bagian depan dan satunya di belakang. Itu belakang intaian, itu merujuk pada elemen terakhir dari intaian. Nah, sekarang kita coba variasi lain, ada selain dari yang sudah ada di modul, yaitu kita menggunakan satu variabel saja setelah depan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan, ini sebelumnya kita definisikan prosedur void, kemudian tambah elemen, tambah data. Nah, tambah data ini kita mengirim parameter integer. Nah, oke.
Nah, selanjutnya cetak this. Oke, setelah itu kita deklarasikan variabelnya, lalu kita coba buat program utamanya ini. Oke, nah, kita coba cout program publish kita kasih line. Oke, nah coba kita run. Oke, program bisa dijalankan dengan baik ya, tanpa ada error. Oke, selanjutnya kita akan pertama mengimplementasikan prosedur ini. Itu prosedur pertama, kita tuliskan void tambah data, kemudian sini int data. Oke, seperti biasa ketika kita menambah data berarti kita harus membuat elemen. Akan kita tambahkan ke dalam UTM. Berarti kita deklarasikan atau kita buat sebuah elemen ya, elemen new data atau new elemen. Ya, boleh juga menggunakan kata baru lebih singkat. Baru seperti sebelumnya ya. Kemudian new elemen. Oke, nah ini kita sudah buat variabel baru. Oke, kemudian baru nilai, ya nilai ya. Oke, nilai itu kita ambil dari data. Oke, dari argumen data yang dikirim. Kemudian baru seperti biasa untuk nextnya, karena kita belum merangkai, kita jadikan dia null. Null ini untuk nanti supaya mudah dicek apakah pointernya itu berjaya null atau tidak. Setelah itu ya, tentu pointer. Oke, kita ya, jadi ada 3 ya, sesuai desain kita di sini dan bersesuaian juga dengan model kita di sini. Jadi ada data, ada pointer 1, kemudian ada pointer satunya lagi, ada 2 pointer untuk 1 elemen. Oke. Nah, data yang baru sudah kita buat. Sekarang seperti kondisi sebelumnya. Ketika kita pertama kali menambahkan data, maka kita harus memeriksa apakah ini elemen ini atau variabel referensi depan ini belum ada data sama sekali atau masih kosong, atau dalam hal ini kondisinya null. Jika kondisinya null atau kondisinya kosong, berarti belum ada data di dalam untaian. Oke, jadi if depan sama dengan null. Oke, jika depan sama dengan null, berarti belum ada data di dalam untaian. Maka tinggal jadikan data baru ini sebagai depan, mengisi depan sama dengan bar. Nah, jika data sudah ada, jadi sudah ditambahkan, proses penambahan ini sudah penambahan yang kesekian kalinya, kedua kali, ketiga, atau seterusnya, berarti asumsinya sudah ada data, sehingga di sini kondisi harus ada, maka tentu kita butuh variabel. Kita akan menempatkan variabel depan ini, karena ini baru ini kita akan jadikan depan ini dengan acara penambahan di depan. Jadi kalau kita ilustrasikan,
Oke. Sebenarnya ada sini ada variabel yang di depan. Nah, dan sudah ada ya, ini pointer majunya, ini pointer mundur. Ini sudah ada data. Nah, berarti dua-duanya ini kan menuju ke menuju ke 0 karena ini baru data pertama. Oke, kita menambahkan satu pointer. Berarti kita menambahkannya di depan. Jadi kita menambahkan pointer ya. Tambahkan elemen baru. Nah, ketika elemen baru ini ditambahkan, berarti dia akan berada di posisi depan. Oke. Berarti akan ada di posisi depan. Ini pointernya. Ini masing-masing 0. Ini belum terangkai. Data kedua yang ditambahkan dan kondisi sudah ada elemen di dalam untaian. Baru sudah ada elemen satu atau mungkin 2 elemen. Nah, maka yang terjadi kita butuh variabel tambahan. Di mana variabel tambahan ini, misalnya kita kasih nama variabelnya itu temporer atau variabel bantu. Boleh. Kita gunakan TMP supaya ada variasi dengan program yang sudah kita coba sebelumnya. Nah, fungsi variabel bantu ini itu untuk mereferensi di bagian depan dari untaian sudah ada. Jadi variabel ini akan mereferensi ini, sementara depan nanti kita akan pindahkan ke elemen baru seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini kita bisa merangkai elemen ini ke sini, kemudian previous tail-nya dari TMP ini akan menuju ke sini. Oke, berarti kita buat dulu variabel bantu. Oke, variabel bantunya kita beri nama elemen, kemudian TMP pointernya. TMP, nah, itu sama dengan, ya karena akan menggantikan posisi depan, berarti kita langsung gantikan posisi depan. Referensi posisi depan, itu sama dengan depan. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya, jika sudah seperti itu, tinggal kita depan ini, variabel depan ini kita pindahkan ke yang baru. Berarti depan itu sama dengan baru, elemen baru. Oke, jadi posisinya sudah seperti itu. Nah, tinggal kita rangkai. Nah, cara merangkainya, perhatikan di sini kita lihat elemen baru ini itu sudah bisa direferensi depan. Berarti depan pointer next, ini pointer next ya, itu menunjuk ke TMP. Oke, karena TMP sudah mereferensi bagian depan dari untaian yang sudah ada. Jadi depan pointer next sama dengan TMP. Oke, kita tinggal tulis depan pointer next itu sama dengan TMP. Nah, selanjutnya TMP pointer back atau previousnya ini itu menuju ke depan. Jadi ini TMP menuju ke sini. Jadi tuliskan TMP pointer previousnya itu menuju ke depan. Oke. Nah, dengan begini, ya, dengan begini maka elemen itu sudah terangkai seperti itu. Nah, misalkan jika ada penambahan lain, maka kondisi akan berulang. Contoh misalkan saya beri ilustrasi supaya lebih mantap lagi.
Ini kita coba. Setelah ini pada yang tadi ya, jadi kita gambar ulang atau kita hapus supaya lebih jelas. Oke. Oke, jadi tadi di sini. Oke. Ini. Nah, ini harusnya ya. Oke. Selanjutnya tadi kita menggunakan warna ini. Oke, nah ini tadi ini menjadi depan, kemudian ini menjadi tempe. Nah, sekarang depan akan menuju ke sini, tempe, kemudian pointer ini akan menuju ke sini. Tempe previous akan menuju ke depan. Nah, sekarang kita coba proses berikutnya, ternyata kita menambahkan lagi satu data. Maka algoritmanya pun akan tetap sama. Ya. Nah, yang terjadi, kita pasti akan memindahkan tempe ini akan pindah ke sini merujuk ke depan, kemudian ini akan pindah ke sini, maka proses pun akan berulang. Nah, proses berulangnya akan menjadikan next-nya ini itu akan kembali menuju ke tempe, kemudian back-nya ini akan kembali menuju ke depan. Nah, demikian seterusnya akan bergeser sehingga untaian itu akan ditambahkan, setiap elemen pada proses penambahan untaian akan ditambahkan di depan untaian. Oke, seperti yang diperlihatkan di sini. Oke, coba kita tes. Misalnya kita menambahkan data. Oke, kita di sini dulu kita output keterangan data. Oke. Data hasil ditambahkan. Oke. Nah, selanjutnya coba kita panggil di sini tambah data 12, kemudian tambah data misalnya 3. Oke, coba kita run. Oke, berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perbedaan yang ada antara linked list dengan pointer tunggal dengan linked list dengan pointer ganda itu pada pointer previous tadi. Kalau sebelumnya hanya ada satu next, maka sekarang ada previousnya. Nah, apa fungsinya? Itu nanti sesuai dengan ilustrasi pada pointer ini atau di slide ini. Itu kita bisa merujuk dari elemen yang ini, elemen terakhir itu, ketika misalnya kita berada di sini, kita bisa merujuk kembali ke elemen sebelumnya. Ya, ini sangat berguna nanti pada saat proses penghapusan elemen atau ketika misalnya kita merujuk untaian data itu dengan dua variabel referensi, satu variabel referensi di depan dan satu di belakang. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya kita implementasikan cetak. Oke. Jadi void cetak ini. Void cetak list. Oke, seperti biasa kita mencetaknya dari arah depan. Oke, kita mencetaknya dari arah
Ya, kita punya seleksi kondisi. If jadi depan, kalau dia sama dengan 0, berarti kondisi untaian data masih kosong. Oke. Nah, selanjutnya else. Ya, kalau misalkan tidak kosong berarti kita cetak. Ya, kita gunakan variabel bantu untuk cetak. Misalnya kita gunakan pointer C kecil sama dengan depan. Oke, kemudian kita gunakan ulangan while C tidak sama dengan 0, maka tinggal cetak C out. Ya, kita gunakan ini. C nilai. Nah, selanjutnya sini setelah kita cetak C itu sama dengan, ya seperti biasa kalau memindahkan ini ya, kalau misalkan di sini adalah C, bagaimana cara berpindah dari sini ke sini, berarti C sama dengan C ikuti pointer next, berarti C pointer next. C sama dengan C pointer next. Oke. Kemudian setelah itu C out. Cetak data. Oke. Nah, selanjutnya kita coba jalankan. Nah, oke. Kita tambahkan. Oke, kita. Oke, sudah berhasil. Jadi data yang terakhir ditambahkan akan kemudian pertama ditampilkan. Oke, ini prinsipnya LIFO last in first out. Oke, nah sekarang bagaimana cara jika kita ingin misalkan menambahkan atau mencetak dari arah belakang, Jadi kita bisa saja membuat sebuah perulangan atau menambahkan, ya bisa saja sebetulnya membuat perulangan pertama kita baca dulu sampai kita dapatkan yang paling terakhir. Setelah itu kita cetak setiap elemen dimulai dari elemen paling terakhir ini, kemudian mengikuti previous pointernya, ya previous pointer sini hingga ke sini. Tapi cara yang paling baik yaitu dengan menambahkan variabel referensi satu lagi di bagian belakang. Oke, seperti contoh yang kita lihat di sini di slide sebelumnya. Nah, sini ada deklarasi, jadi ada penambahan data, kemudian ada tail, node tail di sini. Nah,
Oke, selanjutnya kita bisa coba kita implementasikan. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal menambahkan satu variabel di sini. Contoh elemen. Kemudian di sini kita kasih nama belakang itu. Oke, belakang. Nah, sekarang karena kita mengikuti ini, penambahan data itu hanya dilakukan dari arah depan. Berarti kita tetap mengikuti prosedur yang ini. Oke. Nah, selanjutnya dari menambahkan elemen referensi ini, tinggal menjadikan referensi ini untuk mereferensi elemen yang paling belakang. Caranya, nah, pada saat penambahan pertama berarti kondisi depan itu nol. Demikian juga kondisi belakangnya itu nol. Nah, perhatikan gambar ilustrasi di sini. Pada saat penambahan pertama, saya misalkan kita pakai yang ini. Oke. Pada saat penambahan pertama, misalnya saya menambahkan sebuah elemen pertama seperti ini. Ini pasti merujuk ke nol karena merupakan elemen pertama di dalam UTM. Maka depan pasti akan merujuk ke sini. Depan akan merujuk ke sini. Nah, belakang juga pasti akan menunjuk ke sini. Oke, jadi dua-duanya akan menunjuk pada satu elemen yang sama, ya, karena baru ada baru satu elemen, jadi posisi depan belakangnya ada di satu elemen ini. Nanti setelah ditambahkan data berikutnya atau elemen berikutnya, setelah proses penambahan data dengan algoritma, maka depan ini akan pindah ke sini. Kemudian pindah ke sini. Nah, kemudian pointer ini majunya akan menuju ke sini. Kemudian back pointernya ini akan menuju ke sini. Oke. Nah, ke sini sudah jelas. Akan menuju ke sini ya. Oke, dan ini tetap nol. Nah, jadi barulah elemen data yang direferensi depan dan belakang itu berbeda. Oke, nah kita kembali ke ilustrasi tadi. Ketika ini sama, berarti tinggal disamakan depan sama belakang. Ketika masih satu ya. Oke, berarti di sini tambah data. Jika nol, depan sama dengan baru dan belakang juga sama dengan baru. Boleh kita menulisnya di belakang sama dengan baru. Oke. Ya. Karena dua-duanya sama. Atau boleh juga kita tulis di sini depan sama dengan baru, belakang sama dengan depan. Ini sama dengan baru menuju ke ini. Nanti kita coba ya apakah betul secara implementasi mempunyai efek yang sama. Oke. Sampai sini ya kira-kira kita sudah bisa mengatasi atau menambahkan referensi belakang pada elemen data paling akhir dari UTM. Nah, kita nanti akan coba apakah ini berhasil atau tidak. Nah, tapi sebelum itu kita coba membuat satu cetak linked list. Kali ini kita mencetaknya dari arah referensi belakang. Oke. Void cetak reverse. Ya, cetak dari arah belakang atau linked list arah belakang. Terlalu panjang ya. Cetak
ke depan. Ya, ini aja lah. Oke. Nah, sekarang kita implementasikan. Ini ya. Cetak belakang ke depan. Oke, nanti ini juga akan ada perbedaan. Oke. Kita implementasikan di sini. Cetak ke depan. Oke. Nah, kita tentu harus juga mengecek apakah kemudian ini kosong atau tidak. Tinggal kita sudah punya ini, ya kita salin aja. Oke, jika depannya 0 berarti kosong. Oke, ya. Kita sesuaikan karena ini kita mencetak dari belakang, depan dan belakang tadi. Kita mengambil nilai belakang itu dari 0, artinya kalau misalkan depannya 0 berarti belakangnya juga harusnya 0. Jadi kita ambil saja belakang 0. Jika belakang 0 berarti ini tertulisnya kosong karena tidak ada elemen di belakang. Oke. Nah, jika tidak, sama. Kita membutuhkan elemen variabel bantu. Pointernya kita kasih ke pointer. Lalu kita pakai ini kita ambil dari variabel referensi belakang. Kalau tadi ini dia di depan, nih sekarang dari belakang. Kemudian kita periksa kondisi while k tidak sama dengan 0, ya sama aja ya. Jadi kalau bukan 0, sekarang tinggal cetak. Caranya sama dengan yang sama. Oke. K nilai. Oke. Nah, sekarang yang berbeda ini. Jadi K sekarang itu sama dengan K pointer. Sekarang pointernya previous. Karena ini dari arah belakang, bukan pointer next. Nah, perhatikan ilustrasinya. Anggaplah ini belakang. Oke, dari arah elemen sini, kalau kita ingin menuju ke sini hingga ke terakhir di depan, berarti kita mengikuti pointer previousnya. Karena kalau next-nya itu dari depan sini, sini. Perhatikan kembali gambar di ini bukan, ini di ini. Nah, ini ada previousnya itu menuju ke belakang, next-nya depan. Oke, sehingga di sini kita butuh previous karena kita membaca dari arah belakang ke depan. Nah, setelah itu selesai, nah tinggal kita cetak selesai while ya, oke, cetak data selesai. Oke, selanjutnya kita tinggal ini di sini cetak ke belakang. Oke, nah kita tambahkan data beberapa, tambah data misalnya 7, terus tambah lagi sekali banyak. Oke, ada 5 data. Nah, sekarang kita jalankan. Oke, berhasil. Jadi ini ditambahkan 12, 3, 7, 1, 2, 3, 9. Nah, ini cetak pertama dari arah depan. Nah, karena penambahan selalu dari arah depan, berarti data yang paling terakhir ditambahkan akan menjadi data paling depan. Ini mengikuti ya, urutan penambahan. Jadi, karena ini pertama ditambahkan paling terakhir. Oke. Nah, sekarang ini dicetak pertama. Ini sekarang ini operasi cetak berikutnya. Kan di sini ini cetak dari belakang ke depan. Nah, ini tadi untuk yang belakang susunan
linked list yang sesungguhnya, ini susunannya. Nah, kemudian setelah dicetak dari belakang, maka ikuti urutan dari belakang. 12, 3, 7, 1, 2, 3, 9. Oke. Nah, ini kira-kira cara implementasi linked list yang menggunakan doubly linked list atau menggunakan pointer ganda. Nah, di sini juga terlihat perbedaan antara pointer tunggal dengan pointer ganda. Ketika menggunakan pointer tunggal, maka kita hanya bisa mengakses setiap elemen itu dari satu arah saja. Ya, dari arah depan itu mengikuti pointer next. Tapi ketika kita membuat susunan struktur data dengan pointer ganda, maka kita bisa menuju pada setiap elemen itu dari dua arah, yaitu arah maju ataukah dari arah mengikuti pointer mundurnya. Oke, demikian materi implementasi doubly linked list pada kesempatan kali ini. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan topik ini, silahkan didiskusikan di grup kelas. Yang saya maksud untuk latihan di modul praktikum silahkan dikerja. Itu contohnya agak berbeda dari apa yang saya peragakan di sini, tapi prinsipnya sama, implementasinya sama. Nah, kalian juga bisa berlatih dari latihan-latihan yang ada, cara mengimplementasikan bagaimana proses menghapus elemen dari untea data. Oke, selamat belajar.